Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan ini luar biasa sekali kita berada di era media sosial, di mana segala sesuatunya kalau sudah ada di media sosial, maka siapa saja, dari daerah mana saja tentu bisa mengaksesnya. Dan mengenai pemberitaan tentang Pak Ustadz Abdul Somad yang sudah ditolak di Singapura ini, mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa di netizen kita di Indonesia. Ada yang setuju, ada juga yang sangat menyayangkan, dan diantara banyak sekali orang yang kemudian sudah memberikan respon terhadap hal ini, salah satu diantaranya yang menarik perhatian saya secara pribadi adalah penjelasan ataupun reaksi dari seorang pegiat media sosial yang bernama Husnul Khotimah. Dan karena itu seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, ini langsung kita lihat di media sosialnya beliau. Ya, ini ramai sekali beliau memberikan satu postingannya, memberikan postingan-postingan terkait dengan Ustadz Abdul Somad yang ditolak oleh pihak Singapura. Nah, karena itu teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar ya, dijelaskan di sini ya, ini adalah salah satu postingannya, mari kita lihat nanti tahap demi tahap ya. Di sini katakan begini ya, Husnul Khotimah ke Fahri Hamzah, kalau karena Islamophobia semua yang beragama Islam seharusnya ditolak untuk masuk ke Singapura. Nah, memang reaksi seperti ini muncul karena Pak Fahri Hamzah ini di media sosialnya juga menuliskan bahwa apa yang terjadi kepada Pak Ustadz Abdul Somad itu katanya dibalik dari semuanya itu ini menunjukkan tentang adanya Islamophobia. Kita nggak ngerti dalil apa yang mereka pakai ataupun terapkan untuk menyimpulkannya sedemikian. Tetapi yang pasti benar juga yang dikatakan oleh Kak Husnul Khotimah ini bahwa ini kalau Islamophobia, apalagi kalau kita lihat ya teman-teman, yang merupakan presiden dari Singapura itu adalah seorang muslim ya seorang muslim. Jadi sangat tidak mungkin, entah apa yang kemudian membuat mereka berpikir seperti itu. Tetapi itu adalah reaksi ataupun respon dari Husnul Khotimah. Dan ada beberapa hal lain yang diposting oleh beliau ini teman-teman. Ini tadi saya cek di media sosialnya, wow luar biasa. Di sini Husnul Khotimah ini kembali memberikan satu postingan bahwa yang ditolak itu adalah Somad, bukan Indonesia. Jadi yang dihinakan itu Somad, bukan Indonesia. Kalau ada yang merasa apa yang kemudian terjadi ini adalah pada Somad ini merendahkan Indonesia atau kemudian merusak nama baik besar Indonesia, maka marah itu katanya harus ditujukan kepada Abdul Somad karena ini semua terjadi karena ulahnya katanya. Nah, itu satu postingan di media sosialnya di sini teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, oleh Husnul Khotimah ini. Lalu di sini beliau menuliskan kadun sampai gaya pemikirannya. Nah, itu dia teman-teman. Tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu, di sini saya coba lihat tadi ya, ini dia. Ya, memang kita lihat ya, di media sosial ini intensif sekali memang. Intensif sekali terkait dengan suara-suara yang kemudian menyayangkan dan kemudian menganggap bahwa apa yang terjadi dilakukan kepada Pak Ustadz Abdul Somad katanya adalah hal yang sangat-sangat disayangkan. Karena itu di sini Husnul Khotimah menuliskan begini teman-teman. Kadun sampai sekarang mati-matian bela Somad yang diusir dari Singapura. Sampai ada yang samakan kejadian ini mirip dengan Rasul katanya ketika dilempari. Waduh, ini sudah bawa-bawa agama ya teman-teman. Waduh, ini luar biasa sekali. Ya kadun lupa kalau Rasul saat itu sedang dalam perjalanan dakwah, bukan liburan atau ingin jalan-jalan merayakan ulang tahun. Nah, memang kalau kita lihat ya, di dalam pemberitaan itu bahkan dikatakan Ustadz Abdul Somad ini kan dideportasi ya teman-teman, sekalipun kemudian istilah itu oleh beberapa orang mencoba untuk meluruskan bahwa berbeda ya, ditolak dan dideportasi itu berbeda. Kalau dideportasi itu artinya sudah masuk dulu, lalu kemudian karena sesuatu hal yang dianggap tidak bisa lagi ditoleransi sehingga disuruh pulang ataupun ya disuruh kembalilah ke asalmu. Nah, kalau ditolak artinya belum masuk ya, ini baru nyampe gerbang, ibarat kita mau masuk rumah orang, mau bertamu di rumah orang. Kalau orangnya bilang, nggak boleh masuk. Ya akhirnya itu namanya ditolak, nggak diizinkan untuk masuk. Ya tetapi memang di dalam pemberitaan ada yang kemudian menjelaskan bahwa Abdul Somad ini katanya mengaku dideportasi. Nah itu dia teman-teman. Lalu tidak hanya itu lagi ya. Saya lihat tadi ini Husnul Khotimah ini memang teman-teman akhir-akhir ini kerap kali juga menjadi perhatian publik ya. Karena beliau intensif sekali ya. Intensif sekali membicarakan dan bersuara mengenai hal-hal yang seperti ini. Nah ini dia, satu lagi di sini teman-teman dikatakan begini. Ya, pengakuan kadun. Bagaimana ya hebatnya buzzer katanya NKRI mampu mempengaruhi sebuah negara. Teman-teman luar biasa. Jadi di sini karena ada satu pemberitaan yang menganggap bahwa
EPI itu katanya anggap Singapura ini termakan narasi buzzer soal Abdul Somad. Ya kita nggak tahu ya, memang kalau kita lihat berdasarkan alasan yang sudah disampaikan oleh pihak Singapura terkait dengan mereka tidak mau menerima Abdul Somad untuk bertamu ataupun untuk berlibur ke negaranya, itu kan semata-mata katanya mereka menilai bahwa Abdul Somad pernah berbicara mengenai khutbah mengenai bom bunuh diri teman-teman, lalu kemudian berbicara mengenai merendahkan agama lain seperti Kristen, lalu kemudian juga pernah katanya yang menganggap bahwa orang di luar dari yang tidak sekeyakinan dengan beliau ini adalah kafir. Nah, poin-poin ini sebenarnya yang yang disorot oleh pihak Singapura dan kemudian membuat mereka tidak mengizinkan Pak Abdul Somad ini untuk masuk ke negaranya. Saya pikir itu haknya Singapura ya. Sekalipun kemudian banyak dari kita yang mencoba mempertanyakan mengapa pihak Singapura bisa sampai bersikap seperti itu, dan itu sangat disayangkan sekali. Ya memang ada juga yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Singapura itu ya boleh-boleh saja, apa yang dilakukan oleh Singapura itu sah-sah saja. Jadi kemudian kalau kita menganggapnya apa namanya teman-temannya itu apa ya, itu enggak kita setujui, ya kembali kepada masing-masing kita. Jadi kepada teman-teman semuanya pun ada juga yang saya lihat setuju, ada juga yang saya lihat tidak setuju, dan berbagai macam reaksi yang lain. Tapi sekali lagi bahkan Pak Mahfud MD pun juga sudah berbicara mengenai hal ini. Coba saya share kepada teman-teman dulu ya. Pak Mahfud MD pun juga sudah membicarakan ya dan menyampaikan pendapatnya sebagai Menko Polhukam ya. Di sini dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ini dia teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Mahfud MD soal UAS ditolak di Singapura, kita tidak bisa ikut campur. Jadi saya setuju ya, kita harus bisa menghormati hak ataupun kewenangan dari negara lain, karena itu memang haknya mereka, ya kita kembalikan dan serahkan semuanya kepada mereka, karena mereka yang punya kewenangan. Ibarat kita punya rumah teman-teman, kalau ada yang kemudian masuk ke rumahnya kita, bisa kita izinkan, bisa juga tidak kita izinkan. Yang berkewenangan untuk menentukan boleh tidaknya adalah si pemilik rumah, dalam hal ini adalah Singapura. Tetapi memang ya sekalipun demikian, orang-orang lain punya pemikiran yang berbeda, orang-orang lain punya gagasan yang berbeda, seperti Pak Fahri Hamzah. Bahkan Pak Fahri Hamzah berkata, kalau UAS jadi presiden, ya katanya ntar kalian yang pusing. Ya gitu begitu teman-teman. Bahkan kalau Pak Fadlizon mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Singapura kepada Pak Abdul Somad ini adalah katanya pelecehan ulama. Nah saya nggak tahu ukuran apa yang diterapkan kemudian ya. Bahkan menyebutnya ya apa yang terjadi kepada Abdul Somad ini katanya menunjukkan bahwa kita ini di Indonesia menjadi apa ya, kurang terhormat katanya di ASEAN ya. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Ini adalah komentar dari Fadlizon ya, Abdul Somad ya, Fadlizon, oke. Fadlizon, kita lihat dulu teman-teman ya. Ini dia. Ini adalah komentar dari Fadlizon ya, yang di sini dituliskan Ustadz Abdul Somad tolak di Singapura. Fadlizon ya, Indonesia semakin tak berwibawa di ASEAN. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Pak Fadlizon kemudian mengatakan hal seperti itu ya? Apakah Abdul Somad ini menurutnya adalah representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Tetapi ketika kita lihat video-video yang beredar di media sosial, bahkan Pak Abdul Somad ini kan ketika datang ke sana, ya mewakili dirinya sendiri, beliau datang bersama dengan keluarga untuk berlibur. Ya tadi kalau kita lihat pernyataan Pak Fadlizon kemudian membuat Indonesia katanya Indonesia semakin tak berwibawa di ASEAN. Saya pikir itu pernyataan yang mesti kita tanya ya, kira-kira ukuran dan indikator apa yang dipakai oleh beliau sehingga bisa sampai pada kesimpulan yang seperti itu. Sehingga bisa sampai pada ungkapan yang demikian bahwa Indonesia semakin tak berwibawa katanya di ASEAN. Ya, apakah Pak Fadlizon menganggap bahwa Pak Ustadz Abdul Somad ini adalah mewakili Indonesia? Tetapi kan kedatangan Pak Ustadz Abdul Somad ke sana adalah bukan dalam rangka acara kenegaraan, bukan dalam rangka kunjungan kerja. Ia hanya datang ke sana sebagai warga negara biasa dan mau berlibur. Hanya saja sekarang yang menjadi pembahasan di media sosial adalah karena pihak Singapura tidak menerima, ya tidak mengizinkan Pak Abdul Somad ini untuk masuk ke negaranya. Dan sekali lagi teman-teman ya, terlepas dari banyak orang yang kemudian berpendapat ataupun beda pemikiran terkait hal seperti ini, saya melihatnya sebagai sesuatu yang apa ya,
yang harus kita lihat ya bahwa itu adalah kewenangan dari pihak Singapura, itu adalah haknya Singapura. Kita nggak bisa ya batas-batasi orang. Kenapa kamu nggak izinin ini warga kami untuk datang ke sana? Kenapa kamu tidak izinin ya Abdul Somad untuk berlibur ke sana? Walaupun hanya berlibur, ya itu kan kewenangannya mereka ya. Kalau mereka pada dasarnya tidak setuju, ya kita mau bilang apa? Kalau mereka pada dasarnya tidak mau, ya kita mau bilang apa? Karena itu adalah rumahnya mereka, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Sama halnya ketika ada orang yang mau datang ke Indonesia ketika kita ya melalui pemerintah tidak setuju, ya akhirnya tidak jadi tentunya. Dan tidak hanya itu teman-teman ya. Menariknya saya baru saja mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu ternyata santri. Nah ini dia teman-teman, ini juga luar biasa sekali ya. Coba saya share screen terlebih dahulu ya. Ini katanya santri di daerah mana itu teman-teman. Di sini tadi ada pemberitaannya. Coba saya share screennya kepada kalian semua supaya nanti kelihatannya. Ini dia. Ini dia teman-teman. Nah ini. Ya ini ramai banget. Ini 6 jam yang lalu diposting teman-teman. Lalu di sini katakan setelah negara-negara luar ya sekarang santri Indonesia kapan? Jadi di sini dituliskan bahwa hari ini ratusan santri bakal gelar aksi ya tolak kedatangan Abdul Somad di Madura. Nah ini dia teman-teman. Ya ini adalah foto, mungkin ini adalah apa ya foto apa ini ilustrasi atau bagaimana? Di sini teman-teman, hari ini ratusan santri bakal gelar aksi tolak kedatangan Abdul Somad di Madura. Wow. Ini netizen di sini langsung beramai-ramai, Madura mantap katanya, Madura luar biasa, Madura dahsyat. Nah, ini apresiasi netizen. Jadi banyak banget ya orang-orang yang kemudian bersuara memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang menyatakan sikap tegas ya terhadap hal-hal seperti ini. Terutama dalam hal ini adalah mereka menolak kedatangan dari Pak Ustadz Abdul Somad. Enggak tahu apa yang menjadi alasannya mereka. Ya, saya pikir kalau terkait dengan agama, biarkan mereka saja teman-teman ya. Yang menafsirkannya biarkan mereka yang berkomentar, tetapi kita sebagai sesama netizen, kita bisa melihatnya sebagai bentuk pembelajaran, kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja, supaya nantinya kita tahu, oh ternyata itulah yang terjadi, itulah yang kita lihat. Jadi sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya hanya bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang dialami oleh Pak Ustadz Abdul Somad mengingatkan kita pada satu hal bahwa alangkah baiknya dan memang sudah seharusnya kita berhati-hati dalam berucap, dalam berlisan. Karena apa yang kita ucapkan bisa mendatangkan berkat atas diri kita, tetapi juga sebaliknya. Apa yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan keberhasilan atas diri kita, tetapi juga sebaliknya. Apa yang kita ucapkan bisa memberkati orang lain, tetapi juga bisa sebaliknya. Selalu begitu teman-teman ya. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, luar biasa sekali ya. Pembahasan mengenai Pak Ustadz Abdul Somad ini, ya ini ramai sekali di media sosial. Oke, teman-teman, kalau kalian searching di media sosial ini luar biasa sekali, banyak banget pemberitaannya ya. Luar biasa, di mana-mana kalau kita lihat di media sosial ada pemberitaan reaksi yang beragam terkait dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Itu luar biasa ya, karena memang beliau ini ini teman-teman ya, beliau ini saya secara pribadi yang membuat saya sering sekali membahas Ustadz Abdul Somad ini karena beliau pernah berbicara mengenai iman kita orang Kristen ya. Karena beberapa waktu yang lalu itu kan pernah dia ya katanya sih dalam rangka menjawab pertanyaan jamaah yang berbicara mengenai jin kafir ya. Katanya haleluya haleluya. Inilah yang membuat kita terus mengingat nama Abdul Somad sebenarnya. Bukan apa-apa sebenarnya, itu ucapan itu aja sebenarnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu juga kembali lagi ramai, entah itu video lama, video lawas, atau video baru, yang mana di dalamnya beliau berbicara bahwa ajaran Kristen itu katanya telah rusak ya, karena ajaran Trinitas, sedangkan Trinitas itu adalah salah satu ajaran pokok di dalam keyakinan kita orang Kristen. Nah inilah yang luar biasa yang membuat kita sampai sekarang, ini kenapa ini ya, Abdul Somad ini kok kerap kali berbicara mengenai iman kita orang Kristen. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tak perlu membalas, tetapi mari kita mendoakan supaya ya beliau memahami bahwa itu ya sangat disayangkan sekali. Dan terlebih daripada itu teman-teman, semoga orang-orang di luar sana yang pernah mendengar tentang iman kita orang Kristen pada akhirnya pun mereka mengerti bahwa iman Kristen itu tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang nggak tahu tentang iman kita. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah berkenan mendukung channel ini, juga luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan mari terus bersuara menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu hormat,
dan lemah lembut. Terima kasih sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, selamat malam.